Oke, hai semuanya. Jadi tadi itu sebenarnya udah ngerekam, bukan ngerekam, tadi itu udah syuting cuma nggak kerekam. Ngeselin ya? Oke, hai semuanya. Buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, kenalin gue Ariswanzon, dan di channel ini gue bahas seputar smartphone, smartwatch, aksesoris gadget, ataupun laptop. Bahkan gue juga bikin vlog random gitu dan ngebahas sedikit aplikasi, maksudnya sedikit tips aplikasi ataupun sosmed. So, buat kalian yang tertarik sama channel ini, langsung aja klik tombol subscribe ya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya, oke? Dan di video ini gue mau bahas mengenai aplikasi yang terbaru yang datang dari Adobe. Aplikasi yang baru diluncurin tapi langsung mendapatkan sambutan hangat daripada penggunanya gitu ya, yaitu Adobe Photoshop Camera. Nah, apa itu Adobe Photoshop Camera? Ini adalah aplikasi, ya simpelnya sih adalah untuk merubah foto menjadi lebih menarik ya, menambahkan filter, merubah langit ya kayak gitu ya. Intinya fotonya itu seperti ini. Oke, sekarang sebelum gua bahas dan sebelum gua ngasih lihat gimana aplikasi Photoshop Camera ini, gua mau ngasih tahu dulu requirement atau syarat untuk menginstal aplikasi Photoshop Camera ini. Aplikasi ini tuh tersedia untuk emang dua ya. Aplikasi ini tuh tersedia untuk iOS dan Android. Untuk iOS ini tuh untuk iPhone ya, minimalnya itu di iPhone 6s dengan sistem operasinya itu iOS 12 dan 13. Sedangkan untuk Android minimalnya itu dia menggunakan Android versi 9 dan versi 10. Jadi kalau misalnya kalian belum upgrade, silahkan upgrade dulu biar kalian merasakan gimana asiknya menggunakan Photoshop Camera ini. Nah, for your information ya, jadi untuk yang menggunakan untuk yang menggunakan smartphone Android maksudnya, jadi kalian misalnya tidak kompatibel di Google Play Store, silahkan kalian cari aja di Google dengan keywordnya itu download Adobe Photoshop Camera APK. Nanti kalian bakal diarahin ke APK Pure ataupun yang lainnya, nanti kalian download aja APK-nya ya. Kalau misalnya kalian sudah menggunakan Android 10 tapi belum support di Google Play Store-nya. Karena gue juga kayak gitu. Jadi gue juga ini download yang APK-nya. Oke, sekarang gue harus screen recording dulu nih. Tadi nggak ke screen record. Oke, udah ke screen record. Oke, sekarang mari kita bahas Photoshop kameranya. Ini adalah tampilannya, ini logonya ya, PSC Photoshop Camera. Mari kita buka. Oke, jadi ini adalah tampilan utama dari Photoshop Camera. Untuk di bagian bawahnya ini ada 3 menu ya. Yang ini tuh yang bintang kayak kunai gitu, ninja. Ini adalah lens. Lens itu sebenarnya filter ya, ngasih filter. Tapi sebutannya itu adalah lens atau lensa. Kemudian ini adalah tombol shutternya untuk motret, selfie maupun nggak selfie gitu. Kemudian ini adalah galerinya atau hasil fotonya. Yang di atas ini ada 3 juga. Sebelah kirinya ini adalah, kita buka, lens library. Jadi deretan lensa atau semua lensa yang sudah tersedia di aplikasi ini ataupun lensa yang sudah kita download yang ada di manage lens. Kita bisa manage lensa. Kalau kita bisa mengatur lensanya nih, urutannya mau di mana, mau di bawah ini, di atas ini, atau dimanapun itulah ya. Ini disesuaikan ketika kalian sering menggunakan lens mana gitu ya. Kalau misalnya kalian sering menggunakan lens dari Brandon yang ini Neon Pulse, kalian bisa taruh paling atas gitu. Jadi nanti di tampilan pas kita mau motret itu ada di paling depan gitu. Oke, kemudian di sini ada menu 3 ya, titik-titik 3. Di sini kita bisa mengatur apa yang namanya rasionya ini ada 3 berbanding 4 dan 9 berbanding 16. Kemudian kita juga bisa mengatur flash. Kalau misalnya kita untuk foto di malam hari, flashnya ini on, terus ini untuk auto menyesuaikan, kemudian ini untuk off. Sekarang gua off aja ya. Kemudian ini ada pengaturan settings nih, gambar settings. Di sini ada akun gua, kemudian ada about Photoshop, bla 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 bla. Ke bawah ini kayaknya hanya sebuah apa ya? Ya ini cuma sebuah ini aja sih ya. Tuh misalnya buat report bug, view tutorial, dan ini ada preference. Coba kita lihat preference-nya apa. Nah, di sini kita bisa mengatur kita mau menyimpan foto original ke album atau enggak. Kalau misalnya mau kita aktifkan, kalau enggak ya udah. Terus kita juga bisa selalu mengirim laporan kalau misalnya terjadi crash di aplikasi ini. Kirim aja ya. Kita harus ngebantu developernya biar bisa mengembangkan aplikasinya menjadi lebih baik. Kemudian apalagi? Nah, ini yang menu sebelah kanan nih, icon ya,
icon bulat restart gitu ya. Ini adalah untuk membalikan kamera. Oke, ini kamera depan. Yuk, kamera depan. Ya. Oke, paling itu saja menu-menunya. Sekarang mari kita coba Photoshop kameranya ya. Jadi kita tuh bisa secara real time. Jadi kita bisa pilih dulu lensanya nih. Gue mau pakai lensa yang misalnya neon pulse. Tuh, jadi langsung ini kan. Jadi langsung merubah secara real time. Coba kalau misalnya kita selfie. Tuh kan, langsung secara real time. Sombong banget ya. Kemudian kita juga selain secara real time, kita juga bisa, intinya kita bisa mengedit foto yang sudah tersedia sebelumnya gitu, walaupun kita menggunakan kamera bawaannya, tidak perlu menggunakan Adobe Photoshop kameranya. Tapi sekarang gue mau lihat dulu beberapa lensnya yang tersedia. Ini banyak nih lensnya nih. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kurang, kalian bisa langsung tekan tombol plus atau add more, dan kalian bisa pilih mana lensa yang kalian suka. Oke, misalnya gue pilih mana ya, cari yang belum gue download. Nah, misalnya ini Glam gue klik, kemudian tinggal add lens gitu, simple kan? Oke, kemudian ketika kita sudah mengambil foto, kita juga bisa melakukan editing ternyata ya. Nih, misalnya gue mau ngedit foto yang ini nih, kayak ini ya, yang Comic Skies ini. Nih, di menunya ini bisa kita lihat di tampilan ini ada beberapa menu ya. Di paling bawah ini ada menu lens, ada menu share, menu delete, dan ini tombol download atau tombol save ke galeri. Oke, padahal kita udah menggunakan lens Sky ya, Comic Skies, tapi kalau misalnya kita mau merubah lensnya juga bisa. Kita tinggal klik lensnya lagi, kemudian kita pilih nih yang lain nih. Misalnya gue mau merubah pakai Cosmos, tuh langsung kerubah, keren ya. Misalnya gue mau rubah pakai Celestial, langsung kerubah, keren kan? Kemudian kita juga bisa melakukan share langsung ke Instagram, ke WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian kalau mau delete, langsung delete. Kalau mau share, kita save langsung. Dan kemudian untuk yang tadi mana ya? Yang ini kali ya. Dan kemudian untuk yang di menu atas ini ada PSX. Jadi kalau misalnya kita klik, kita bakal langsung membuka aplikasi Photoshop Express. Ini adalah aplikasi editing foto dari Adobe Photoshop ya, cuman untuk di Android ataupun di iOS. Karena gua nggak install, jadi dia lagi nyari di direct ke Play Store. Gua nggak pakai sih ya. Kemudian kalau misalnya ini tombol anak panah ini arrow gini ya, kita klik. Nah, kita jadi tahu nih area mana yang bisa kita edit, kita pindahkan. Itu kan bergerak gitu kan, tuh ada ya garis-garis gitu. Caranya itu dengan cara dua jari ya, kayak gini nih. Tuh kita bisa gedein, bisa kecilin, geser ke sini, geser ke sini, tuh kan, bisa kan? Nah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita atau sesuai selera kita. Oke, kalau misalnya tombol play ini, jadi bisa bergerak harusnya nih. Mana kok nggak gerak? Oh, gerak tuh bintang-bintangnya ya. Atau coba kita yang ini gerak bintang-bintangnya, nggak juga. Yang mana yang bisa gerak bintang-bintang? Tuh. Kalau play kayak gini, misalnya gerak bintang-bintangnya, berarti harusnya dia tuh bisa berbentuk video ya, bukan foto doang kayaknya. Oke, lanjut yang tadi. Kemudian di sini ada yang namanya menu yang ada bintang-bintang kunai kecil gini sama garis. Ini namanya auto enhance. Jadi kita bisa melakukan editing secara otomatis by system ini ya. Misalnya menambahkan highlight atau mengurangi highlight, kemudian kontrasnya diturunin atau dinaikin, itu secara auto kalau misalnya kita nggak mau pusing-pusing. Tapi kalau misalnya kalian mau custom, kalian tinggal pilih menu ini yang sebelahnya. Di sini kita bisa merubah shadow, menambahkan shadow atau mengurangi shadow, kemudian highlight, clarity, vibrant, exposure, contrast, white, blacks, sampai saturation. Kalau misalnya sudah selesai, langsung aja klik tombol ini nih, tulisan down. Udah beres, download deh. Gampang banget kan? Dan menarik banget nih. Aplikasi Adobe Photoshop Camera, dan ini langsung ramai banget sih ini di sosial media. Oke, paling itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya video ini bermanfaat, langsung aja ya klik tombol subscribe dan klik tombol like dan klik tombol share.
dukung dong, bantu channel Rizwan Zone ini, oke? Kalau misalnya nggak bermanfaat, gak usah di subscribe, nggak apa-apa kok. Yang penting dislike-nya 2 kali aja kalau mau nge-dislike. Oke, gue pamit, ya itu saja ya. Sampai jumpa, bye. Ini harusnya kerekam lagi kan, gak mungkin gak kerekam kan.